Ibu, di sini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Veronica Sinaga SSI, bertugas di SMA Swasta Marisi Medan. Saya adalah BGP Angkatan 10. Ya, boleh dilihat di depan ya Bapak Ibu ya. Di situ ada bacaan kelompok. Fasilitator saya adalah Ibu Leni Agustina SPD. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Tamson Sijabat SPD. Yang pertama sekali, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kemurahannya kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan mendukung program pendidikan guru penggerak saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru, rekan guru semuanya, karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara kita, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan yang namanya ice breaking ya. Boleh Bapak Ibu berdiri ya. Ayo Bapak Ibu semangat. Sambil ikuti gerakannya Bapak Ibu. Ke atas menggapai kita, tangan ke samping, burung yang terbang. Ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Lihat di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, berdoa. Boleh bersama ya. Lihat di dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuki semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Satu jari kiri, jadi dua, jembatan tiga. 2 jari kiri, buka bunda dari empat, buat kamera cek. 3 jari kiri, buka bunda dari enam, membuat menara tinggi. 4 jari kiri, buka bunda dari 8, membuat 5 jari kiri, buka bunda dari 10, membuat berdoa. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk baik. Untuk mewakili kegiatan kita ini, boleh satu orang dari Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah kita menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Kita satukan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada rangkaian kegiatan kita ya. Yang pertama adalah pantun pembuka. Nanti Bapak Ibu boleh menyapa ya. Kalau misalnya saya katakan pagi hari ini bunga, jawabannya cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Pagi hari memetik bunga melati. Dipetik untuk teman di Surabaya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Selamat siang dan salam bahagia.
Bapak Ibu. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah boleh dicek selain Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk melakukan yang namanya diseminasi pendidikan mulai kita lakukan hari ini Bapak Ibu bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru. Kemudian yang kedua adalah mengubah paradigma kita baik kepala sekolah maupun guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang berikut adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang berikut adalah memberikan pemahaman tentang budaya positif bagi murid. Ya, boleh kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah tentang tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan juga untuk menumbuhkan murid bersama-sama. Nah, menurut Ki Hajar, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid melalui kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Pendidikan dan kebudayaan adalah saling berkaitan. Artinya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya kan, bahwasanya murid-murid kita di sekolah itu Bapak Ibu memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah menuntun. Bolehkah saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira menuntun ini artinya seperti apa ya? Bapak Ibu sampaikan. Iya benar, mengarahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Membina. Benar, membina. Ada lagi Bapak Ibu? Membimbing. Iya benar, membimbing. Termasuk juga memberikan motivasi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, budaya positif. Sesuai dengan kegiatan kita hari ini, bahwasanya budaya positif itu termasuk adalah budi pekerti. Nah, kalau dipisahkan budi itu artinya adalah olah cipta, pikiran, menajamkan pikiran, kemudian menghaluskan perasaan. Sedangkan yang namanya pekerti Bapak Ibu itu adalah berkaitan dengan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan juga olahraga. Makanya Bapak Ibu untuk kegiatan kita di sekolah itu olahraga banyak kegiatannya Bapak Ibu ya. Itulah yang termasuk kepada pekerti. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya akan menayangkan yang namanya Bapak Ibu dokumentasi budaya positif di sekolah kita. Pasti Bapak Ibu semuanya bisa melihat dan tahu ya. Kira-kira itu gambar apa aja ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu? Iya benar, ada kegiatan paskibraka, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Pensi. Iya, pentas seni yang kita adakan setiap tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi Bapak Ibu, kegiatan pusat, sebuah suara itu bisa juga kita lakukan baik itu misalnya di supermarket atau di mall ya Bapak Ibu ya. Ada juga di mana Bapak Ibu pernah kita lakukan? Ya di gereja, di lapangan Merdeka, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Boleh dilihat? Iya benar, cerdas cermat. Ini sudah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah dan disetujui oleh Ibu Yayasan kita bahwa cerdas cermat itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Benar ya Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Yang paling ujung itu apa kira-kira Bapak Ibu? Iya benar, futsal ya. Jadi sekolah kita itu Bapak Ibu udah pernah menang futsal itu kemana Bapak Ibu ada jangan? Yang pernah ke Siantar tanding ya Bapak Ibu ya. Termasuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kira-kira Bapak Ibu budaya positif yang lain? PA termasukkah Bapak Ibu? Iya, pendalaman Alkitab itu kita adakan setiap hari Jumat Bapak Ibu dan juga kegiatan Olimpiade. Baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada 7 konsep utama budaya positif. Nah, boleh kita lihat Bapak Ibu ya. Yang ketujuh inilah Bapak Ibu akan kita bicarakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi dan posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Wah, banyak sekali ternyata mau dibicarakan ya kan? Ya begitulah Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Mungkin di antara yang ketujuh ini ada yang masih baru kita dengar. Jadi ini Bapak Ibu kita akan perdalam bersama-sama, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan Bapak Ibu semuanya? Semangat. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bagian perubahan paradigma belajar. Nah, di sini Bapak Ibu jelas bacaannya adalah bahwasanya sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman bagi murid-murid kita untuk belajar. Bagaimanakah sekolah kita itu bisa menjadi tempat yang nyaman untuk murid-murid kita belajar? Yang pertama sekali itu Bapak Ibu adalah kita harus menjadi guru yang bersifat menuntun murid. Seperti yang sudah disampaikan di filosofi Kahadi tadi. Nah, bagaimana cara menuntun murid Bapak Ibu? Yang pertama itu di sini adalah kita harus menyadari nilai dan peran kita sebagai guru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita harus bisa menyediakan yang namanya media pembelajaran inovatif. Seperti yang sudah saya pelajari Bapak Ibu pada kegiatan penggerak, itu adalah kita harus bisa membuat yang namanya media pembelajaran Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya. Bolehkah Bapak Ibu yang angkat tangan yang sudah pernah melakukannya? Ada ya? Ibu Ebi ya? Iya bagus. Terima kasih Ibu. Kalau ada juga ya Pak? Iya baik. Terima kasih Pak. Lalu yang berikut apa lagi? Nah ini Bapak Ibu tantangan untuk saya dan juga Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu kita ini pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga Bapak Ibu waktu pertama sekali menjadi guru penggerak, saya juga kaget seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi adalah kita itu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa? Setiap murid Bapak Ibu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan strategi belajar kita kepada satu murid dengan murid yang lainnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Baik, jadi Bapak Ibu apa sih bedanya antara paradigma belajar yang lama dengan paradigma belajar yang disampaikan pada perubahan paradigma belajar hari ini? Di situ jelas bacaannya Bapak Ibu bahwasannya murid itu adalah pusat belajar. Jadi Bapak Ibu selama ini kita kan seringkali menganggap bahwa kita ini adalah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Sementara murid itu adalah menjadi pendengar yang baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan paradigma yang dimaksud adalah kita harus bisa menuntun murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir. Itulah yang disebut Bapak Ibu merdeka belajar. Di mana keberhasilan murid Bapak Ibu itu tidak lagi dilihat kepada nilai atau KKM, melainkan dilihat dari berbagai aspek. Ya. Oke, yang berikut kita akan masuk ke bagian disiplin positif, ya. Apa sih disiplin positif itu? Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan disiplin positif itu adalah baik guru maupun murid itu adalah sama-sama bersikap mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, disiplin positif terjadi karena adanya motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu gitu ya? Jadi motivasi intrinsik itu Bapak Ibu adalah dari dalam diri sendiri, tidak dipaksa, tidak dihukum. Jadi kita seringkali Bapak Ibu memaksa, menghukum, begitu Bapak Ibu ya. Dan juga nanti yang lain-lain berikut nanti akan dijelaskan Bapak Ibu ya. Nah yang berikut adalah tentang teori kontrol. Apa sih teori kontrol yang dimaksud? Di sini ada bacaannya Bapak Ibu ya. Menurut Dr. William dan Glasser, seorang guru tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jelas Bapak Ibu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Cukup jelas ya Bapak Ibu, masih semangat ya? Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut nih kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua tahu Bapak Ibu bahwa kita sebagai manusia itu ada yang namanya 5 kebutuhan dasar. Pertanyaan saya adalah di antara 5 kebutuhan dasar ini
Kira-kira Bapak Ibu manakah yang belum terpenuhi? Atau sudah semuanya terpenuhi? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Sudahkah Bapak Ibu semuanya terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini? Ya, pasti ada yang sudah, pasti ada yang belum. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, masih ada yang belum. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nih, ada lagi Bapak Ibu bagian motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan itu menurut Dian Boston mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, seseorang itu bisa melakukan sesuatu adalah karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu, boleh saya minta satu orang Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu jadi guru. Kira-kira yang manakah ini yang sudah pernah Bapak Ibu alami atau pada saat apa kejadian ini? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya pada saat kapan itu Bapak Ibu kita pernah melakukannya? Bolehkah Bapak Ibu berbagi pengalaman? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Tidak ada? Iya, ini sebenarnya mungkin boleh diceritakan oleh Ibu Guru BK ya. Gimana murid Bapak Ibu seringkali dia itu cepat-cepat datang ke sekolah itu adalah untuk menghindari hukuman. Mungkin saja sebenarnya dari dalam dirinya itu bukanlah kesadaran gitu ya Bapak Ibu ya, karena takut dihukum dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang berikut adalah seseorang melakukan sesuatu karena menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin dihargai. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau menceritakan pengalamannya lagi yuk? Ingin dihargai. Biasanya manusia bagaimana seperti Bapak Ibu melakukan sesuatu karena benar, karena ingin dihargai, ingin dihormati. Biasanya ini suku-suku apa yang seperti itu Bapak Ibu? Suku Batak ya kan? Iya, selalu ingin dihargai, dihormati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang berikut Bapak Ibu adalah tentang hukuman. Nih, hukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu, gitu ya Bapak Ibu ya, pelanggaran dan apalagi Bapak Ibu, dan tidak direncanakan. Bapak Ibu tidak direncanakan. Jadi seringkali Bapak Ibu kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari, mungkin itu sudah termasuk pelanggaran sehingga kita mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikut adalah penghargaan. Penghargaan adalah cara mengontrol seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya pada proses hasil belajarnya. Saya pikir Bapak Ibu ini lebih sering kita lakukan. Biasanya kita sering meminta siswa melakukan sesuatu, lalu kita akan bagaimana Bapak Ibu? Akan memberikan penghargaan. Misalnya nanti saya itu gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin nanti kita akan mengatakan iya benar dan lain-lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu adalah restitusi dan posisi kontrol guru. Ini Bapak Ibu siap-siap ya. Saya akan meminta beberapa guru untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu sepanjang dari guru juga. Posisi kontrol manakah yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dan bolehkah Bapak Ibu diceritakan? Ya, silakan Bapak Ibu ya. Ada posisi pemantau, posisi teman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi penghukum. Dan ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan atau belum, posisi mana saja. Inilah Bapak Ibu yang diharapkan. Mari Bapak Ibu, ada yang mau menceritakan pengalamannya Bapak Ibu, posisi manakah yang sudah sering kita terapkan selama kita sebagai guru. Boleh Pak Wader disaringkan pengalamannya Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut pengalaman saya pernah berada di posisi sebagai teman lah, itu saya katakan ya, dimana mungkin di usia saya masih muda dan masih ganteng lah ya kan. Jadi saya ajak siswa itu untuk menganggap saya sebagai teman. Tujuan positifnya supaya siswa itu tidak takut, tidak terlalu segan untuk menyampaikan setiap pendapatnya di dalam apa dia dalam
kesulitan dalam belajar. Jadi saya ajarkan siswa itu, ayo anggap saya sebagai temanmu, supaya kamu lebih enak, supaya kamu lebih terbuka untuk dalam hal pembelajaran. Jadi saya lebih memilih pernah dalam posisi sebagai teman antara guru dengan siswa. Walaupun tetap kita buat komitmen, ya tetap posisi kita guru, tapi hanya saja sekali-sekali dalam posisi teman, supaya siswa itu tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan motivasinya dalam belajar. Sekian. Wah, luar biasa Pak Bapak. Terima kasih Pak sudah menceritakan pengalaman Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, mungkin satu orang dari ibu-ibu dulu ya. Yo, ibu jangan mau kalah. Ibu Maria mungkin ya, silakan Ibu. Boleh Bu? Ayo Ibu. Silakan Ibu dengan senang hati, ayo Bu. Boleh Bu menceritakan pengalaman Ibu? Ibu Ebi boleh Ibu? Ya, silakan Ibu. Mungkin kalau dari saya pernah di posisi sebagai penghukum. Mungkin di beberapa guru-guru udah sering melakukan ini. Seperti contoh, jika kalau ada murid-murid tidak mengerjakan catatannya dengan baik dan benar dan tepat waktu, saya akan menghukum mereka gitu. Seperti mereka akan mencatat ulang gitu catatannya di kelas gitu, sampai istirahat ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Ebi. Saya. Oke, ada lagi Bapak Ibu cukup? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian restitusi dan posisi kontrol guru. Pertanyaannya adalah apa kan restitusi itu? Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi restitusi di sini Bapak Ibu adalah proses kolaborasi kerjasama antara murid dengan guru untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi murid. Jadi ini ingat Bapak Ibu ya, kita harus berkolaborasi dengan murid. Jadi tidak bisa hanya kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita di sini perannya Bapak Ibu adalah berusaha membantu murid. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti apa yang akan mereka inginkan. Jadi bukan yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya, seperti yang mereka inginkan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau ditanyakan apakah kelebihan restitusi dibanding dengan pemecahan masalah-masalah lainnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jelas Bapak Ibu di sini tujuannya adalah belajar dari kesalahan. Yang berikut apalagi restitusi itu fungsinya adalah memperbaiki hubungan. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Restitusi, ya benar, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya Bapak Ibu ini namanya refleksi. Ya benar, refleksi diri ya Bapak Ibu ya. Yang berikut apalagi Bapak Ibu? Iya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali marah kepada murid tanpa kita menanyakan alasannya mengapa murid tersebut melakukannya. Termasuk saya juga Bapak Ibu. Selama itu saya sering seperti itu. Saya langsung marah, lalu saya memberikan hukuman, bahkan misalnya Bapak Ibu saya juga sering memberikan konsekuensi yang berlebihan. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru ini Bapak Ibu, saya mendapat pencerahan. Ya. Yang berikut apalagi di sini ada kata-kata restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi Bapak Ibu memang tujuan daripada pemahaman budaya positif ini Bapak Ibu, kita harus berusaha mengenal karakter dari semua murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kelas kita ini rata-rata 30 orang ya Bapak Ibu ya dalam satu kelas, ada juga memang yang di bawah bahkan di atas 30. Maka semuanya itu Bapak Ibu kita harus belajar mengenal karakternya. Itulah memang Bapak Ibu tugas kita sebagai guru luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap semangat melakukannya karena kita memang semuanya terpanggil untuk menjadi pendidik. Tepuk tangan dulu untuk ya, baik Bapak Ibu, yang berikut adalah restitusi itu menguatkan. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau misalnya ada murid yang bermasalah, kita jangan mengejas gitu ya, kita jangan menghakimi, tetapi kita harus memberikan semangat. Itulah Bapak Ibu yang akan menguatkan murid kita untuk
menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang berikut apalagi Bapak Ibu? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu dari pengalaman saya pribadi ya, kalau misalnya si murid itu bermasalah, lalu kita bilang, kamu ke kantor, tunggu di sana sampai kita. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu sebenarnya juga sudah termasuk kita tidak bisa mengembalikannya kepada kelompoknya, begitu Bapak Ibu. Jadi kita mengasingkan dia sehingga dia pun makin kurang percaya diri, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikut adalah kita yang terakhir Bapak Ibu ya, ada kata-kata disarikan dari buku. Jadi ini Bapak Ibu ada di situ daripada Dian Gosen. Artinya Bapak Ibu jelas ya siapa yang menemukan teori restitusi dan posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, sampai di situ kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau membagikan pengalamannya lagi? Tidak ada ya? Nih saya Bapak Ibu sepertinya semuanya sudah cukup jelas ya kan? Silakan Bapak Ibu boleh bantu saya, kita berdiri Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Semangat Bapak Ibu. Ya, ini konsentrasi tinggi nih Bapak Ibu ya. Jadi ice breakingnya adalah tujuannya untuk melatih konsentrasi. Saya akan melihat Bapak Ibu dari depan, jadi posisi saya di sini Bapak Ibu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi kita sepakati Bapak Ibu ya, untuk nanti Bapak Ibu misalnya yang kurang fokus, berarti harus menyebutkan atau menceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya? Siap ya? Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan minta Bapak Ibu semuanya angkat tangan ya. Putar, 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 pegang rambut. Ya bagus. Putar, 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 pegang tangan. Putar, 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 pegang mata. Putar, 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 pegang rambut. Ayo. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ada yang salah ya? Ada yang salah nggak? Ulang sekali lagi ya. Dan yang tadi kita anggap tryout Bapak Ibu ya. Oke, sekarang putar, 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 pegang mulut. Putar, 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 pegang alis. Putar, 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 pegang tangan. Putar, 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 pegang mulut. Mulut. Ya silakan Ibu boleh ceritakan ya silakan Ibu boleh Cerita pengalaman juga. Ya, pengalaman saya sepertinya kayaknya dijoli. Dibilang pegang mulut kan pegang alis Konsentrasi. Jangan konsentrasi loh Pak. Kan bilang pegang mulut, nah pegang tangan, pegang alis, kamu konsentrasi deh, alis itu namanya membeo. ya silakan Ibu Maria boleh ceritakan Ibu pengalaman Ibu. Pengalaman saya Bu banyak. Iya tentang posisi kontrol ini ya. Kalau saya sih lebih sering menghukum. Kenapa? Karena yang namanya setiap ada kesalahan pasti ada konsekuensi. Kan begitu. Iya. Jadi anak-anak juga harus diajarkan untuk memahami konsekuensi terhadap kesalahan. Bagaimana dia mau membenahi kesalahannya kalau dia sendiri tidak tahu konsekuensinya. Iya, saya juga pernah juga sebagai penghukum. Tujuan menghukum itu sebenarnya bukan menyiksa, karena ada sesuatu yang kadang kita kurang paham apa itu menghukum, apa itu menyiksa. Dan sering sekali orang menganggap menghukum itu seperti menyiksa.
Padahal menghukum tidak selamanya harus dengan kekerasan seperti itu. Jadi nggak selamanya kata menghukum itu mengandung kata negatif. Kalau misalnya kita menjalankan hukuman itu secara positif. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih yang baik Bapak Ibu, kita ambil satu orang lagi, boleh ya? Nih, semoga nanti yang kena laki-laki nih ya Bapak ya, Bapak Ibu kita. Oke? Ya, siap Bapak Ibu, silakan berdiri ya. Silakan ya Bapak Ibu. Ada Charles. Siap-siap Bapak Ibu ya. Putar, pegang pipi. Putar, pegang rambut. Putar, pegang mulut. Putar, pegang kuping. Ya, bagus ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ternyata konsentrasi Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Ya, konsentrasi luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Jadi Bapak Ibu boleh kita lihat apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas, lalu mengapa dibuat keyakinan kelas dan apa tujuannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengarnya ataupun ada yang sudah melakukannya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada keterangan bahwasanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah dibuat oleh murid bersama dengan guru. Sekali lagi Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid bersama dengan guru. Jadi bukan hanya guru sendiri atau murid bersama-sama, tetapi ada murid dengan guru. Nah, apa tujuan keyakinan kelas? Tujuannya Bapak Ibu adalah untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya murid-murid kita di sekolah, khususnya di kelas Bapak Ibu, sudah terbiasa melakukan keyakinan kelas, maka nanti murid-murid kita ini akan memiliki budaya. Budaya itu berarti Bapak Ibu sudah menjadi kebiasaan, tidak lagi dipaksa tetapi dengan kesadaran sendiri. Itulah Bapak Ibu yang dimaksud tadi motivasi intrinsik. Ada kesadaran dari dalam diri, benar. Jadi bukan kita paksa ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau ditanya mengapa dibuat keyakinan kelas, jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa? Kira-kira kita harus membuat keyakinan kelas. Ya jawabannya lagi-lagi Bapak Ibu karena mau mengarahkan murid untuk memiliki budaya positif. Iya baik Bapak Ibu ya. Sampai di situ cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang boleh Bapak Ibu lihat itu ada di pojok ya Bapak Ibu di sana lihat itu adalah contoh daripada keyakinan kelas yang sudah saya terapkan Bapak Ibu setelah saya mau menjadi guru penggerak ya. Itu ada di ujung Bapak Ibu keyakinan kelas itu saya buat Bapak Ibu bersama dengan anak-anak kelas 10-1. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu melihat itu di kelas-kelas, itu salah satu aksi nyata daripada program pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari di modul 1 Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu sebentar, boleh kita lihat Bapak Ibu ya, videonya ada pada saat membuat keyakinan kelas. Anak-anak kita Bapak Ibu ya, mereka sedang menuliskan apa yang menurut mereka yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas 11. Ya.
Ibu Elis ya, balik kelas 71 ini ya. Ya, ini namanya Ibu nih, tadi membuat keyakinan kelas. Baik, yang sudah selesai silakan ke depan untuk menyampaikan daripada apa yang menurut kamu untuk kita buat dari keyakinan kelas kita. Silakan, Mas. Ini dia Bapak kita di sini ya. Murid-murid diminta untuk menyampaikan apa yang menurut mereka menjadi keyakinan kelas setelah dituliskan. Ya, anak-anak seperti satu. Yang bagus ya. Masih kenal ya, waktu itu anak kita ya. Dari wajahnya anak semua. Ada si Esther. Eli ya, Bapak Ibu ya. Anak-anak kita yang luar biasa tampan dan cantik. Semuanya Bapak Ibu ini menunjukkan apa yang punya. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih untuk kerjasamanya sejauh ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat apa yang akan menjadi keyakinan kelas dari yang sudah anak-anak ibu tuliskan di depan. Bisa ya? Oke, ibu akan membacakan beberapa dari yang ada di depan ini ya. Yang pertama itu ada si Segi, bertanya kepada guru dengan sopan. Boleh lagi dari keyakinan kelas kita? Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan jaringan. Iya, kesimpulan dulu Bapak Ibu adalah penanyakan ya, ditanyakan kepada murid. Jadi bukan guru yang memutuskan Bapak Ibu ya. Guru menanyakan lalu kita sepakat. Kalau kata murid iya, maka kita langsung lanjutkan. Kalau mereka tidak setuju, maka tidak kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagus ya, boleh? Ini tadi ya, ini kita ke kanan dulu. Ada lagi si Chelsea. Berbicara, ya, berbicara pada saat guru mengizinkan. Boleh ya, dan sebenarnya. Lagi-lagi guru tetap menanyakan Bapak Ibu. Jadi setiap mau ditempel, ditanyakan. Setiap mau ditempel, ditanyakan. Ya, boleh silakan. Ada Melva, bukan sama temannya, Selina. Oke, silakan Melva. Ada lagi sih. Kita menggunakan
antusias supaya apa yang mereka tuliskan itu disepakati oleh murid-murid lainnya atau teman-teman mereka, begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita lihat Bapak Ibu sampai di akhir ya. Ya, demikianlah Bapak Ibu bagaimana teknik guru dengan murid dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti boleh mencobanya di pembelajaran Bapak Ibu di kelas untuk hari berikutnya Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Semuanya demikianlah aktivitas untuk keyakinan kelas supaya kita nanti endingnya apakah mereka senang atau tidak. Terima kasih, selamat pagi. Untuk 21. Mereka sangat senang sekali Bapak Ibu ya. Halo semuanya. Baik Bapak Ibu, sampai di situ untuk video keyakinan kelas kita. Masih sehat ya Bapak Ibu semua ya, masih semangat ya. Makasih Bu. Iya, luar biasa ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ini yang akan kita lakukan lebih dan lebih lagi. Karena sebenarnya Bapak Ibu inti daripada budaya positif itu Bapak Ibu ada di segitiga restitusi ini. Jadi disinilah nanti Bapak Ibu semua akan terlihat bagaimana kita memahami kebutuhan dasar murid, bagaimana kita nanti menerapkan nilai dan peran kita sebagai guru, kemudian bagaimana nanti kita Bapak Ibu itu menerapkan posisi kontrol. Bagaimana caranya kita untuk menerapkan semuanya, kan begitu Bapak Ibu ya? Maka di sini kita harus jelas mengetahui Bapak Ibu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, yang dikatakan segitiga restitusi berarti ada 3 tahapan Bapak Ibu yang harus kita pahami. Yang pertama itu Bapak Ibu apa? Menstabilkan emosi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang kedua? Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga Bapak Ibu? Dan menanyakan keyakinan. Iya benar, menanyakan keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, sewaktu saya belum mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak ini, saya dulu sering sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya ada murid bermasalah seperti saya yang katakan di awal tadi, saya itu langsung spontan Bapak Ibu, ikutan marah, saya terlibat menjadi emosi. Misalnya nih, ada 2 orang murid bertengkar, atau misalnya murid tidak mengerjakan PR, saya langsung spontan Bapak Ibu, langsung saya marah. Saya katakan begini, kenapa kamu tidak menyelesaikan PR? Nanti kan tugas kamu, ya saya mau berdiri. Begitu Bapak Ibu. Langsung saya menjadi penghukum, langsung saya menjadi pembuat rasa bersalah, sehingga murid tersebut Bapak Ibu dia merasa malu, kemudian dia juga bisa nanti Bapak Ibu menangis, bahkan juga Bapak Ibu dia bisa diejek atau merasa keren sekali itu di teman-temannya, karena dia sudah sering misalnya terlambat, tidak mengerjakan PR, bahkan juga Bapak Ibu misalnya dia bolos, begitu Bapak Ibu ya. Itulah dia, menstabilkan emosi. Jadi guru yang pertama sekali itu Bapak Ibu adalah menstabilkan emosi. Sebelum kita misalnya Bapak Ibu untuk mengeksekusi murid atau mencari solusi bagi murid, maka kita yang pertama Bapak Ibu harus menstabilkan emosi kita dulu sebagai guru. Lalu nanti kita bisa menstabilkan emosi murid yang bermasalah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Namanya juga Bapak Ibu memvalidasi, berarti kita Bapak Ibu memberitahukan kepada murid, menanyakan kepada murid benar atau tidak apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita menanyakan Bapak Ibu, bukan kita maksudnya Bapak Ibu mengatakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang memaksa, tetapi kita menjelaskan Bapak Ibu. Kita menceritakan lalu kita menanyakannya benar atau tidak ya dilakukannya. Berdasarkan apakah benar atau tidak itu Bapak Ibu kita mengatakannya. Kita lihatlah Bapak Ibu dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi lagi dan lagi Bapak Ibu, di mana nanti si murid tersebut yang bermasalah, kita ingatkanlah dia Bapak Ibu. Bagaimanakah dengan tindakan kamu? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas?
Begitu Bapak. Jadi kita buat pertanyaannya, bukan kita Bapak Ibu yang katakan begini keyakinan kelas, tapi kita menanyakan Bapak Ibu, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan? Jadi supaya segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa kita lakukan, tugas kita Bapak Ibu yang pertama sekali nanti adalah membuat keyakinan kelas. Lagi dan lagi Bapak Ibu, bagaimana tadi cara membuat keyakinan kelas? Boleh Bapak Ibu menurutkannya? Ada yang sudah ingat tadi Bapak Ibu? Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Sepertinya Pak Wader mau menyampaikan sesuatu. Boleh Pak? Bagaimana tadi Pak cara kita Pak? Cara kita mengajak siswa untuk bekerja sama. Iya benar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Wader ya. Benar ya. Jadi kita mengajak, artinya kolaborasi murid dengan guru. Jadi bukan kita saja Bapak Ibu atau murid saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti Bapak Ibu yang pertama sekali tugasnya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu murid-murid kita yang bermasalah, maka kita tinggal mengeksekusinya, benar Bapak Ibu, mengeksekusinya melalui segitiga restitusi. Bukan kita menghukum Bapak Ibu, ataupun membuat malu, merasa bersalah, begitu Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, posisi kita haruslah menjadi posisi apa tadi Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Posisi manajer ya. Pasti kita Bapak Ibu tahu ya, posisi manajer itu adalah kita memimpin Bapak Ibu ya. Kita memimpin. Jadi bagaimana sikap pemimpin yang baik? Kita harus bijaksana Bapak Ibu. Tidak dalam keadaan emosi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan masuk kepada ini contohnya Bapak Ibu. Saya sudah terlebih dahulu Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi di kelas 11 SMA Maris Medan. Ada kasusnya Bapak Ibu ya. Jadi eksekusi boleh dilakukan dengan adanya kasus. Apa yang mau dieksekusi kalau tidak ada kasus? Gitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih kasusnya? Apakah kasusnya? Kan gitu ya. Kasusnya Bapak Ibu adalah ada dua orang murid bertengkar saat berdiskusi kelompok pada mata pelajaran fisika. Jadi saya Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusinya. Boleh kita lihat Bapak Ibu ya videonya atau tayangannya. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ya, boleh dilihat Bapak Ibu ya. Ini terjadi di kelas 11 di mana anak-anak sedang melakukan diskusi kelompok. Kira-kira Bapak Ibu ada yang dengar murid kita ini? Siapa-siapa saja kan? Ada? Iya benar, ada Pelinus. Iya, bertengkar dengan siapa kira-kira itu Bapak Ibu si Pelinus? Iya, Pelinus dengan iya benar Bapak Ibu ya, mereka bertengkar pada saat berdiskusi kelompok. Nah setelah mereka bertengkar Bapak Ibu, saya langsung datang spontan untuk memisahkan mereka. Lalu saya mengajak si Pelinus ke kantor guru untuk membicarakan permasalahannya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira seperti apa saya menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari tadi Bapak Ibu ya, yang sudah kita bicarakan tadi. Karena Felix tidak mau diajak bersama dalam diskusi kelompok. Karena kenapa diskusi mungkin kalau Felix sendiri bagaimana? Baik, salah satu kesalahan adalah jika itu berada di diskusi.
Nah, di sini jelas terlihat ya Bapak Ibu ya. Dua orang murid yang bermasalah tadi, yaitu siapa tadi Bapak Ibu? Iya, Petrus dan juga Livia. Itu saya panggil ke kantor untuk kita lakukan eksekusinya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat tahapan restitusinya yang mana begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya menanyakan mereka mulai dari apa tadi Bapak Ibu? Ada yang ingat atau ada yang sudah memahami daripada video tadi Bapak Ibu? Pertama saya menanyakan dulu Bapak Ibu ya. Menanyakan dulu seperti apa kasusnya, saya tanya ke Livianya, kemudian saya tanya kepada si Petrusnya. Lalu mereka menyampaikan apa permasalahannya. Kemudian setelah disampaikan Bapak Ibu, maka langsung untuk tahapan yang namanya tahapan tadi menstabilkan emosi, saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Wajarlah kamu melakukan seperti itu. Kalau saya juga berada di posisi kamu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak memojokkan. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita tidak memojokkan, tapi kita mengatakan, ya wajar kamu kesal dan marah. Namanya juga manusia, pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah contoh menstabilkan emosi. Jadi kalau misalnya murid tersebut mendengar kata-kata seperti itu, Bapak Ibu dia gini, oh iya ya, ternyata ibu itu juga sama seperti saya. Pernah juga Bapak Ibu berbuat salah. Jadi dia tenang Bapak Ibu. Jangan kamu tadi bertengkar, suaramu sampai bertengkar. Bagaimana kan? Nah, ketika kita mengatakan kalimat seperti itu, Bapak Ibu, adanya si murid tersebut, si Petrus tersebut pasti akan semakin marah. Jadi kita mengatakan Bapak Ibu, wajarlah kamu berbuat seperti itu. Wajar kamu marah dan kesal. Saya juga pasti akan melakukan hal yang sama kalau saya berada di posisi kamu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu adalah tahap menstabilkan emosi. Nah, tahapan yang kedua apa Bapak Ibu? Apa tahapan yang kedua tadi boleh? Ada yang ingat Bapak Ibu tahapan kedua tadi? Tahapan kedua tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kan tadi kita jelas melihat Bapak Ibu, Petrus dan Livia mereka bertengkar pada saat berdiskusi. Setelah kita dengarkan Bapak Ibu permasalahan mereka, lalu sebenarnya kita sudah tahu kan begitu Bapak Ibu, sudah tahu sebenarnya siapa sebenarnya yang salah begitu Bapak Ibu. Tapi kita tidak mengatakan itu Bapak Ibu. Kita menahan emosi. Lagi-lagi kita sebagai guru harus menahan emosi. Maka ketika kita sudah mendengarkan penjelasan dari kedua murid ini, kita lagi-lagi mengatakan, terima kasih nak, karena kamu melakukan tidak lebih daripada itu. Bisa saja kamu memukul, bisa saja kamu memukul, atau mungkin bisa juga menampar dan lain-lain. Gitu, jadi kita tetap lagi-lagi tidak memojokkan, lagi-lagi tidak menyalahkan murid tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang berikut apa lagi tahapannya Bapak Ibu kita lihat? Ada tahapan, ya menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu setelah murid tadi menceritakan masalahnya, lalu kita validasikan tindakan yang salah tadi, terakhir kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu nak sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Itu pertanyaannya Bapak ya. Sudah sesuai kan? Yang kamu lakukan dengan keyakinan kelas? Tapi itu juga Bapak Ibu bisa kita tanyakan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas gitu. Jadi nanti si anak akan mengatakan sudah Bu, belum Bu, gitu Bapak Ibu. Kalau belum dibuat kan dia tidak tahu sudah atau belum, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi, saya sebagai seorang guru Bapak Ibu diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahan bersama murid. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, di sini kita sudah berhasil menuntun murid berkarakter mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan mandiri Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Mengapa dikatakan segitiga restitusi ini bisa membuat murid berkarakter mandiri dan bertanggung jawab? Kira-kira Bapak Ibu tahu kan alasan mandirinya? Ada? Bertanggung jawab ada? Ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya, bertanggung jawab. Nah, mengapa dikatakan mandiri dan bertanggung jawab? Karena memang Bapak Ibu, si murid tadi kita menanyakan,
Kita ajak mereka berpikir, lalu kita cari solusinya bersama-sama. Jadi tidak ada Bapak Ibu unsur paksaan ataupun tekanan. Maka si murid tersebut menerima dan dia akan terus Bapak Ibu memiliki karakter yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Nah sekarang Bapak Ibu, sebagai kegiatan penutup dari kegiatan kita ini, saya akan meminta Bapak Ibu yang bersedia, ya kan, untuk menceritakan satu kasus yang pernah Bapak Ibu pecahkan. Kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu, yang manakah dari tahapan segitiga restitusi ini yang sudah Bapak Ibu lakukan? Oh, saya sudah semuanya. Nah, kalau sudah semuanya, bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu dan boleh di-sharingkan kepada kita di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di akhir penutup kegiatan ini Bapak Ibu kita sharing bagaimana tentang segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Inilah inti dari semua yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu dari awal. Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berpikir sejenak. Lalu nanti yang Bapak Ibu bersedia ke depan silakan ya men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berefleksi. Waktunya sekitar 5 menit ya Bapak Ibu ya untuk mengingat kembali atau merefleksikan kembali tentang pengalaman Bapak Ibu dalam memecahkan permasalahan. Nggak pernah saya memecahkan permasalahan. Tidak mungkin ya. Kita pasti sudah punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, tidak perlu khawatir sudah benar atau belum. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nanti diceritakan dulu ya Bapak Ibu yang kasusnya ya. Ceritakan kasusnya lalu bagaimana Ibu menanganinya. Satu orang nanti boleh ya dari Bapak Guru ya. Satu orang juga nanti boleh dari Ibu Guru atau mungkin juga dari Ibu atau dari Bapak-bapak ya, Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah bersedia? Siapa tahu ya, Bapak Ibu udah memang dipersiapkan dari awal dan sudah tahu dan mengerti begitu ya Bapak Ibu. Ini kita sharing saja Bapak Ibu ya, jadi jangan ada rasa-rasa takut Bapak Ibu. Kita semuanya sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah, kita semuanya sama-sama belajar Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita ini.
Mari Bapak Ibu, ada yang bersedia? Sambil Bapak Ibu ya, sambil menunggu, coba saya lihat dulu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan ngomong tentang tujuannya adalah supaya kita sama-sama melakukan kegiatan ini. Jadi sekarang Ibu akan membagikan sinyal untuk anak-anak Ibu semuanya. Silakan diisi ya Nak, ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang bersedia depan, persediaan pengalamannya. Adakah Bapak Ibu yang sudah bersedia menyajikan pengalamannya? Ya, silakan Bapak Ibu ada. Ayo Bapak Ibu semangat, pasti Bapak Ibu punya pengalaman pribadi ya kan? Oke, coba Bapak Ibu ya, ini kita tonton Bapak Ibu kasus kedua Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti setelah saya menayangkan kasus kedua, Bapak Ibu nanti akan terinspirasi untuk ke depannya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini juga adalah kasus kedua yang saya terapkan Bapak Ibu, segitiga skripsinya ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Baik anak-anak yang manis ya, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang kalau ya. Kita ingat kemarin ada berapa kalau ya. Yang pertama yang kedua ya, yang pertama teman ya. Kita lanjut ya. Ada Q sama dengan NC dan KB. Kejadiannya kelas 1 lagi-lagi ya Bapak Ibu ya. Ibu Elis ini. Jadi di sini Bapak Ibu kasusnya adalah, ada yang tahu Bapak Ibu siapa kira-kira murid kita yang nangis tadi? Gilbert. Iya Gilbert Bapak Ibu. Jadi si Gilbert ini dibully teman-temannya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah ataupun sering melihat begitu Bapak Ibu ya. Si Gilbert menggunakan apa Bapak Ibu? Masker. Iya masker. Jadi dia dibully teman-temannya Bapak Ibu. Banyak bulian yang diterimanya. Jadi intinya Bapak Ibu masalahnya adalah dia dibully lalu dia menangis. Maka peran saya Bapak Ibu sebagai guru, saya mengajak si Gilbert untuk menjumpai atau menemui saya ke kantor dalam menerapkan segitiga restitusi. Mari kita lihat Bapak Ibu ya bagaimana saya sebagai guru menerapkan segitiga restitusi tersebut. Ya bersiap-siap ya Bapak Ibu ya. Setelah tayangan video ini saya akan meminta Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu ya.
Saya berharap Bapak Ibu ada yang bersedia menceritakannya. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya dengan si Gilbert yang tadinya menangis karena dibully temannya, itu kami berkolaborasi memecahkan permasalahannya mengapa dia menangis. Lalu dia menceritakan, maka tahapan yang saya lakukan tadi ada berapa Bapak Ibu tahapannya tadi? Ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan emosi. Ya. Yang kedua apa lagi Bapak Ibu? Benar, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Iya, menanyakan keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, inilah puncak daripada acara kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang bersedia di depan. Harapan saya sebagai guru penggerak adalah Bapak Ibu yang bersedia menceritakannya, ya. Di sini Bapak Ibu lagi-lagi kita tidak ada benar salah Bapak Ibu. Kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman kita Bapak Ibu sepanjang kita jadi guru. Bapak Ibu silakan. Saya udah 2 kasus loh Bapak Ibu. Ya, mungkin ini saya langsung saja ya. Atau kita ulang lagi Bapak Ibu yang tadi ya SDT-nya ya. Kalau salah berarti ke depan ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, mari kita berdiri, semangat. Oke. Iya. Konsisten ya Bapak Ibu ya. Apa yang atau siapa nanti yang salah berarti ke depan, oke? Ya, cepat gerakan semangat. Putar, 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 putar mulut. Putar, 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 putar gigi. Putar, putar, putar telinga. Putar, putar, putar bibir. Putar, putar, putar leher. Putar, putar, putar jari tangan. Putar, putar, putar rambut. Putar, putar, putar bibir. Pelaku kedua ada Pak Lamstehan. Silakan Bu Maria. Iya, silakan Ibu Maria kedua. Ada nanti Pak Lamstehan lalu juga. Mari Bu aku tadi udah. Itu perempuan itu pakai lagi. Mari Bu silakan Bu. Bapak tadi pernah. Ya, topiknya lain Ibu ya. Ini adalah yang segitiga restitusi dan kali ini yang posisi kontrol. Masalah semua Ibu ya. Banyak masalah itu ya. Jadi boleh lagi sedikit satu saja. Mari Bu, silakan Ibu. Kita harus konsisten. Silakan Ibu. Ayo Ibu Maria semangat Ibu, silakan Ibu. Ayo Ibu, banyak kasih kita Ibu, silakan Ibu. Ya, atau boleh juga Ibu sama. Ya, sebagai guru BPM satu hari itu tanya silakan Ibu. Silakan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi sini sama. Silakan Ibu. Semangat Ibu. Bersiap makan kami hari Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang.
di dalam hidup ini, begitu juga masalah dari anak-anak didik kita. Ya, masalah yang sering saya hadapi itu adalah keterlambatan siswa kita. Sekali, dua kali, tolu hari. Nggak sekali, dua kali mungkin kita maklumin ya. Kalau sudah ketiga kali, boleh kita tanyakan mereka kenapa terlambat, kenapa dia selalu terlambat. Saya ajak berbicara, kenapa kamu terlambat? Nah, kenapa sampai 3 kali kamu terlambat? Dan jawabannya adalah karena angkotnya lama datang. Kenapa bisa angkotnya lama datang? Saya bertanya, karena dia lama perginya. Ya. Kenapa bisa lama pergi? Karena terlambat bangun. Ya, itulah masalahnya. Jadi saya ajak untuk konsultasi bagaimana cara memecahkan masalahnya itu, yaitu dengan coba bangun lebih awal, lalu dipersiapkan perlengkapannya lebih awal dan berangkat lebih awal dari rumah supaya tidak ketinggalan angkotnya, maka kamu tidak terlambat ke sekolah. Begitulah cara saya untuk menasehati anak didik yang sering terlambat ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Salma, luar biasa ya pengalaman Ibu. Benar Bapak Ibu ya, jadi di sini Ibu Salma sudah berhasil menerapkan yang namanya segitiga restitusi, walaupun dari yang sudah kita bicarakan tadi masih ada mungkin tahapan yang belum dilakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti boleh kita refleksikan kembali bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Ibu dari cerita Ibu Salma tadi ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Salma. Ya, sekarang kesempatan saya berikan kepada Bapak Kamsehat Mamulang untuk berbagi pengalaman ke depan ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Wader. Ini adalah Ke depan boleh Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat Bu Pere sebagai moderator ya Bu. Jadi masalah yang pernah saya hadapi ini berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Iya, benar sekali. Masalah sepele bisa dikatakan di dalam ruang kelas bersama anak didik kita, yang dimana kasusnya adalah si siswa yang satu dengan siswa yang kedua berantem gara-gara pulpen. Nah, gitu dia Bu. Jadi kedua murid ini berantem gara-gara pulpen. Nah, setelah saya panggil ke ruangan saya, kebetulan ruangannya di laboratorium. Jadi saya bawa ke lab ya Bu ya. Nah, Ya. saya panggil, yang saya tanya apa permasalahannya. Yang si A menjawab, pulpen saya diambil Pak. Yang si B menjawab, karena pulpen saya nggak ada, makanya saya ambil. Nah, memang di situ saya belum bisa menerapkan yang apa tadi? Kayak Yang memvalidasi tindakan yang salah. iya, memvalidasi. Saya tidak bisa mengontrol emosi saya Bu. Dengan spontanitas saya tokokkan kepala yang mengambil tanpa meminta. Jadi otomatis yang ketiga ini belum bisa saya terapkan. Tapi yang bisa saya lakukan itu saya sudah menanyakan permasalahannya apa dan solusinya yang saya lakukan adalah memberikan saran kepada si B tadi yang mengambil pulpen. Lain kali nah kalau memang nggak ada pulpen malah katanya kau minta dulu, itu kan bukan milikmu. Mengambil tidak milik kita tanpa sepengetahuan pemilik itu namanya pencuri. Jadi saya sarankan supaya si B tadi kalau dia memang lagi butuh sesuatu, alangkahnya diminta terlebih dahulu. Nah, itulah mungkin yang pernah saya alami sebagai pendidik di ruang kelas. Jadi untuk yang ketiga tadi belum bisa saya penuhi. Untuk yang pertama tadi menstabilkan emosi belum bisa saya terapkan. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita ini kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa bermanfaat diskusi kita ini supaya bisa meningkatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa tepuk tangan untuk Pak Wader. Baik, terima kasih Pak Wader. Ada lagi kah di antara Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu? Tidak ada? Ya,
Baik Bapak Ibu, nah jika tidak ada, maka kita sampailah Bapak Ibu di kegiatan penutup ya. Di kegiatan penutup. Nah, sebelum saya Bapak Ibu menutup kegiatan ini, maka lagi-lagi Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiri ya. Kita akan melakukan SDG yang tadi. Kita akan mencari 2 orang. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan saya minta adalah Bapak Ibu silakan menceritakan apakah yang Ibu peroleh atau bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Misalnya apakah perasaan Bapak Ibu senang, bahagia, atau misalnya takut, merasa bersalah dan lain-lain. Boleh diceritakan ya Bapak Ibu ya. Oke, semangat Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri. Siap-siap ya. Semoga Bapak Ibu kembali lagi ya. Udah lagi saya. Semangat Bapak Ibu. Putar 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 rambut. Putar 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 pipi. Putar 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 bibir. Putar 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 tangan. Putar 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 rambut. Putar 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 bibir. Putar 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 kuping. Putar 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 rambut. Rambut 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 putar. Putar 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 mulut. Putar 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 hidung. Putar 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 mata. Putar 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 bibir. Putar 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 gigi. Putar 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 rambut. Wah, tidak diangkat. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi ini saya langsung saja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu 2 orang ke depan atau bisa saja boleh Bapak Ibu ya di tempat duduk masing-masing. Ini menceritakan aja bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diskriminasi hari ini tentang budaya positif. Oke, silakan Bapak Ibu 2 orang saja ya. Ya, boleh Bapak Ibu 2 orang saja. Perasaan ya, ini berarti tidak ada Bapak Ibu terpaksa. Apa perasaan Bapak Ibu? Apakah senang, bahagia dan lain-lain Bapak Ibu? Misalnya bahagia karena begini, senang karena begini, sedih karena begini dan lain-lain. Ya, silakan Ibu guys, boleh Bu. Terima kasih. Di sini saja boleh Bu, silakan. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya dari pelajaran yang diberikan. Ya, kami merasa senang karena kita boleh belajar supaya kita menjadi teman bagi anak didik kita di dalam kelas gitu. Terus ya kalaupun ada terjadi masalah di dalam kelas, kita boleh menyebabkan mereka apa masalahnya dan memecahkannya di dalam kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Grace. Ya, 1 orang lagi Bapak Ibu. Silakan. Ya, Ibu Elis. Oh boleh saya. Nanti boleh ketemu Bu Elis ya. Oke baik, saya nggak enak juga kalau nggak ngomong ini. Saya menginspirasi calon guru penggerak dari sekolah kita. Oke baik, terima kasih. Apa yang saya dapat, apa yang bisa saya tangkap dari acara kita di hari ini adalah ternyata masih banyak yang perlu kita benahi ya di diri kita selaku seorang pendidik. Itu kesimpulan yang saya tangkap. Yang kedua Bu B, atau mungkin boleh juga nanti Bu bisa jawab, yang saya tangkap tadi dari yang video ataupun yang Ibu sampaikan ada 2 hal. Yang pertama tentang bagaimana membuat apa ini namanya tadi, keyakinan kelas. Yang saya bayangkan berarti terganggu dong materi yang mau kita sampaikan di kelas. Itu yang saya tangkap yang pertama. Yang kedua, dengan begitu ada masalah, ada jumpai masalah, kita langsung eksekusi. Yang saya pikirkan berkurang dong jatah guru BK nanti di kantor BK yang mau diproses. Kalau guru bidang studi langsung eksekusi masalah, itu yang saya tangkap. Dan mungkin boleh dijawab juga mungkin sama Bu Beli sebagai calon guru penggerak. Berkurang dong nanti guru-guru BP kita yang super ke depan kalau langsung guru bidang studi yang mengeksekusi masalah. Itu aja dari saya Bu, terima kasih. Ya baik, tepuk tangan untuk Pak Pamulang. Pertanyaannya sangat bagus ya. Ya, terima kasih Pak Pamulang.
Ini pertanyaannya sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya adalah sebagai pembicaranya, langsung saja saya jawab Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh Bapak Ibu, supaya saya mengikuti pendidikan guru pemula, memang Bapak Ibu, di sini peran daripada guru itu Bapak Ibu lagi dan lagi kita semuanya dituntut Bapak Ibu. Jadi bukan hanya guru mata pelajaran, bukan hanya wali kelas, bahkan juga bukan hanya guru BK. Jadi kita semua Bapak Ibu adalah terlibat aktif, berkolaborasi Bapak Ibu, bekerja sama untuk memecahkan permasalahan murid-murid kita. Nah, ketika kita Bapak Ibu sudah memberikan, ingat Bapak Ibu, tujuan kita tadi adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi murid. Jadi Bapak Ibu tidak ada di sini Bapak Ibu dibatasi solusi atau permasalahan itu harus kepada guru BK. Malah Bapak Ibu, dari yang sudah saya pelajari, di sini yang terpenting itu Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Itulah Bapak Ibu yang akan menjadi guru untuk mendampingi siswa Bapak Ibu dalam memecahkan permasalahan yang ada. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini memang benar-benar membantu peran guru BK ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan Pak Mamulan tadi begini. Kalau misalnya guru-guru begitu ya Bapak ya, artinya kita semua guru yang ada di SMA Maris ini menerapkan keyakinan kelas. Ini kan Bapak Ibu berarti akan mengganggu pembelajaran, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas ini adalah Bapak Ibu tidak setiap kita masuk. Jadi satu kali saja Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, ini satu kali saja kita buat, tapi kita sampaikan dulu kepada anak-anak Bapak Ibu. Kapan kira-kira anak-anak bersedia untuk menuliskan keyakinan kelas? Nah, kalau mereka katakan sudah bersedia, maka kita tentukan Bapak Ibu waktunya, di les mana begitu Bapak Ibu ya. Lalu nanti kita sampaikan dulu Bapak Ibu, mengapa dibuat keyakinan kelas, apa-apa saja yang termasuk ke dalam keyakinan kelas. Misalnya makan di dalam kelas boleh atau tidak, kita hanya menyebutkan saja dulu Bapak Ibu sebelum mereka menuliskannya. Nah, kalau misalnya mereka sudah mengatakan tidak Bu, begini Bu dan lain-lain, oh berarti mereka sudah mulai memahami begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada unsur paksa. Lagi dan lagi Bapak Ibu, ini adalah kerjasama kolaborasi antara murid dengan guru. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu, adakah lagi di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau memberikan pengalaman? Ya silakan Felis. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Bicarakan tentang perasaan saya bersyukur. Boleh. Dan senanglah dapat ilmuwan Bu, khususnya untuk segitiga institusi itu, khusus untuk membuat keyakinan kelas ya. Cuman ada pertanyaan Bu, Ya, silakan. hampir sama sih pertanyaan sama Pak Alam Sehat tentang ini untuk apa tidak mengganggu pembelajaran gitu. Saya bukan yang ininya, tapi pada saat menstabilitas emosional si anak ketika ada permasalahan. Tadi kan Ibu bilang ketika ada yang bermasalah itu dibawa ke kantor guru, kemudian diajak bicara supaya untuk menstabilkan emosi mereka gitu. Nah, seandainya lah itu kejadiannya, misalnya kan itu mata pelajarannya ada 2 les gitu kan Bu. Iya. Dan di kejadian itu di les pertama gitu. Kalau si guru membawa si anak, apakah tidak terganggu anak-anaknya di dalam kelas karena si guru otomatis meninggalkan kelas gitu. Apakah tidak mengganggu itu Bu gitu? Atau apakah lebih baik diselesaikan di kelas supaya teman-temannya pun menjadi bahan pembelajaran lah untuk mereka gitu, bagaimana kenapa masalah itu dan solusinya seperti apa gitu. Baru yang kedua, pertanyaannya adalah apakah saya pernah menjumpai masalah 3 tahun yang lalu pas saya di kelas 10 IPS 2 orang siap atau orang Bapak Ibu Kan 13 waktu itu ya. Iya si siapa namanya yang baru tamat 12 IPS 2 orang biasa Nicholas ya. yang Jackson. yang Batak Toba saya lupa, yang abangnya di SMK
Yang kemarin dia pernah dikeroyok gitu gara-gara uang sekolah gitu. Dia kan macam-macam dari uang sekolah, jadi dia agak meremehkan beberapa teman-temannya yang tidak membayar uang sekolah gitu. Dia dikeroyok dan akhir kondisinya situ posisinya bukan saya di kelas, ada guru di dalam studi, tapi saya dipanggil karena saya wali kelasnya gitu. Lihat udah dikeroyok si Gonjales. Awal kalau menstabilkan emosi, awalnya dia emosi juga karena dia udah dikeroyok, bajunya udah koyak gitu. Saya hapus dadanya gitu. Apakah dengan menghapus dadanya itu cara pertama juga untuk menstabilkan emosi? Nah, setelah tenang baru saya panggil dia dan saya tinggalkan kelas itu karena bukan saya yang mengajar di kelas tersebut gitu. Apakah itu Termasuk segitiga eksekusi ini? Terima kasih. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Saya pertanyaannya sangat luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Eli sudah menceritakan pengalaman Ibu. Jadi Bapak Ibu benar. Itulah memang Bapak Ibu. Kita guru ini bisa dikatakan Bapak Ibu adalah artis yang luar biasa Bapak Ibu. Kita semua ya benar, aktor yang luar biasa. Semua peran Bapak Ibu bisa kita lakukan. Kita bisa menangis, kita bisa marah, kita juga bisa menjadi penyejuk bagi murid kita. Jadi ketika tadi Ibu Elis melakukan seperti yang namanya menghapus atau mengusap dada begitu ya, itu namanya Bapak Ibu adalah metode atau cara Ibu itu menenangkan murid tersebut, menstabilkan emosinya. Jadi itu termasuk Bapak Ibu ya, distabilkan emosinya. Nah ketika kita tadi Bapak Ibu misalnya menghapus dada si murid, kita coba menanyakan pelan-pelan, dia kan dia tidak emosi kan ya, sampai nanti Ibu menemukan masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini sudah kita terapkan sebenarnya Bapak Ibu segitiga institusi ini. Hanya mungkin belum tertulis itu saja Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman saya, jadi belum kita tuliskan. Maka Bapak Ibu dengan adanya kegiatan diseminasi hari ini, diharapkan kita semuanya Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita bersama-sama Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas. Nah, mungkin pertanyaannya lebih bagus seperti ini Bapak Ibu mungkin ya. Bu, kalau misalnya kan ada 18 mata pelajaran Bapak Ibu di kelas 1. Berarti kan ada contohnya berbeda 18 dulu kan begitu ya. Apakah semuanya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Mungkin itu Bapak Ibu juga pertanyaan kan gitu ya. Hanya mungkin Bapak Ibu masih belum kepikiran karena banyak kali saya pakai hari ini. Saya juga mempelajarinya Bapak Ibu lumayan lama, sekitar 1 bulan ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu kita tidak perlu Bapak Ibu membuat semua keyakinan kelas. Kita campaign. Satu saja Bapak Ibu, lalu nanti kita menanyakan kepada murid-murid kita di mata pelajaran kita. Kira-kira dari yang sudah ditempel di sana keyakinan kelas. Kita tanyakan, misalnya apa mata pelajaran bahasa Indonesia dan lain-lain yang sudah menempelkannya, adakah yang mau kita tambahkan? Kira-kira itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kata murid, oh sudah pas Pak, sudah pas. Berarti setuju, kita tanyakan itu. Setujukah anak-anak kami semuanya? Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan tidak setuju, ditanyakan lagi Bapak Ibu, di mana letak tidak setujunya. Nah, kalau misalnya mengatakan semua sudah setuju Bapak Ibu, berarti bagus. Kita tanyakan lagi, yang setuju berarti disebutkan Bapak Ibu. Yang setuju itu yang begini. Jadi mereka akan diingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita yang mengingat, tetapi siapa Bapak Ibu? Kita dan murid sama-sama mengingat keyakinan kelas tersebut. Kalau kita sudah mengingatnya Bapak Ibu, maka kita pasti bisa menerapkan. Ya, nah untuk pertanyaan Ibu Elis tadi satu lagi tentang misalnya begini, ada 2 les misalnya itu ya, mata pelajaran agama di kelas itu, lalu misalnya kejadiannya di les pertama begitu, apakah tidak mengganggu untuk les kedua jika saya membawa murid tersebut untuk dieksekusi dalam ratas segitiga institusi di kantor begitu Bapak Ibu. Jadi lagi dan lagi Bapak Ibu, ini juga adalah cara kita Bapak Ibu, metode kita. Kita mengeksekusi murid untuk melakukan segitiga eksekusi ini Bapak Ibu tidak harus kita menunggu. Yang penting Bapak Ibu, kita dengan murid yang bermasalah tersebut berkolaborasi, nyaman kita Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman tersebut. Tapi kalau misalnya Ibu merasa permasalahan ini sudah misalnya terlalu berat untuk dipecahkan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ya kita carilah tempat yang nyaman. Karena memang Bapak Ibu ketika ada masalah, memang sebenarnya kita dalam keadaan lingkungan atau kondisi yang nyaman. Jadi kita dan murid pun bisa berpikir dengan tenang untuk menemukan solusinya bersama-sama. Itulah Ibu Elis yang bisa saya
tambahkan ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di penutup kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk menutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Ya, semangat. Apa tadi Bapak Ibu jawabannya? Cakep. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Ya, tanamlah merica sambil berjalan. Tanamlah cinta kepada murid pada saat Bapak Ibu mengajar. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita juga harus menutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu satu dari Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk menutup doa kita? Ya Pak Ebron saja, silakan Pak Ebron. Mari Pak. Ya silakan menutup Pak, menutup dengan doa. Terima kasih untuk penutupan kali ini. Ada kita berdua Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara diseminasi budaya positif kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai CDP Angkatan 1 Kota Medan. Sekian dan terima kasih.